Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Mari, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau suara saya agak kencang, saya agak marah ya. Saya percaya karena kasih Tuhan, amin ya. Kita baru berlibur, habis berlibur. Dapat THR juga ya. Kita jujur-jujur lah. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Angkat tangan siapa yang dapat THR? Angkat tangan aja. Jangan saya punya. Bukan, saya nggak akan minta. Karena terbuka itu adalah awal dari pemberian. Ya. Coba angkat tangan dulu yang dapat THR. Yang dapat THR, angkat tangan. Serius, angkat tangan bukan gini di sini. Coba angkat tangan, jujur loh, semua. Jangan nanti setelah pulang dari sini kau bohong, uangmu akan hilang. Jangan main-main di hadapan Tuhan. Coba, sekali lagi, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak kan? Oke. Sekali lagi yang dapat ya katakan. Coba berapa orang coba? Dulu, 1, coba tinggi-tinggi, saya akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama saya. Karena saya dapat THR pagi hari ini, amin. Saya mau katakan, kalau saya lihat gereja ini luar biasa. Ya. Kalau saya boleh terbuka, saya nggak ada pesan-pesan sponsor, nggak ada. Saya belak-belakan. Kalau saudara dengar saya, dan saya percaya Tuhan bicara di hati kita. Ya, satu kali hari Selasa kemarin ada satu orang bias datang sama saya. Dia bilang sama saya, Pak, saya pernah tua. Mereka pernah tua di gereja Santaman Rohani ya, GSRI, Santaman Rohani Indonesia. Anaknya ini seorang pelayan di GMS, Gereja Mawar Saron. Apa yang saya mau bantu Pak? Saya bilang, saya nggak tahu Pak. Saya dibawa Tuhan ke gereja ini. Kenapa Bapak? Saya punya masalah Pak. Kita belak-belakan aja, saya bilang sama Tuhan. Karena semua di hadapan Tuhan dia tahu. Semua dompetmu apapun itu semua tahu. Pendek cerita dia bilang, saya tidak tahu harus berbuat apa Pak. Saya sudah punya cucu, padahal belum diresmikan. Saya udah begini, pendek cerita, umur cucunya itu udah 6 bulan. Oke, saya bilang, Tuhan enggak inbox, semuanya terbuka. Tinggal bilang sama Pak Gembalamu, selesai. Ya kan? Ternyata Pak Gembala tidak bisa. Karena terlalu banyak jalur-jalur yang harus ditempuh. Banyak dari kita menghalangi orang datang sama Tuhan. Terbukalah sama pemimpinnya. Saya bilang, GMS itu termasuk gereja kuat. Dan ternyata bisa jebol, Pak Abraham. Dan akhirnya mereka nggak tahu, sana pun nolak, sini pun nolak. Saya bilang sama dia, Tuhan, apa yang harus saya lakukan sama dia? Yang Tuhan katakan sama saya cuma satu. Terakhir kali dia bicara dengan manusia sebelum mati, dia bicara dengan orang berdosa. Samping kanan kirinya orang berdosa. Dengar ya, Bapak yang pakai kacamata. Ya, samping kanan kirinya orang berdosa. Dan dia bilang, itulah yang saya mau, kata Tuhan. Gereja harus menyelamatkan banyak orang. Bukan hanya sebasan ini, tidak. Kita harus banyak menyelamatkan jiwa. Saya bilang, oke Bapak, kita akan ketemu dengan orangnya. Saya akan lihat apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya katakan, yang benar harus dibenarkan, yang salah harus dibenarkan. Kita bawa kepada tangan Tuhan. Banyak gereja hanya kelihatan bagus semuanya, tapi tidak. Gereja ini bagus, seragamnya bagus, semua bagus, hatinya bagus, semua bagus. Saya bilang, kalau Pak Gembala pakai batik merah, saya lihat banyak. Saya ikuti Facebooknya. Ya, saya ikuti. Saya lihat bagus semua. Tapi saya jujur sama saudara. Dengar baik. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, apapun itu tidak akan membuat kita kuat. Kalimantan sekarang, teman saya Kalimantan. Tidak tahu teman Pak Abraham. Ekonomi sekarang 16. Pukul-pukulan gardu-gardu bensin. Tempat saya di Porsea sana. Jam 2 akan anti bensin. Semua. Filipina sekarang chaos. Semua chaos. Thailand apa lagi?
Amerika sekarang dari 8 dolar 20 dolar sekarang. Australia sekarang ada teman saya di sana kacau Pak semua. Dunia ini sekarang sedang kacau. Justru dalam dunia yang sekarang ini gereja harus bertindak. Sekarang apa yang kau hendakkan? Punya uang apa kau sekarang? Bensin kau punya mobil, Pajero segala macam lah. Emang bisa kau pakai? Kau punya hibrid bisa kau pakai? Oke, mobil listrik bisa kau pakai. Saudara pikir diesel listrik ini digerakkan oleh apa? Mesin diesel banyak. Kereta api masih banyak diesel. Semua diesel. Baru beberapa yang tenaga nuklir sekarang. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, Alkitab berkata, dia akan goncangkan apa yang bisa digoncangkan. Kalau kau kuat, kau akan menang. Dengar baik. Jadi gereja harus bangkit. Oke? Tapi gereja kalau tidak ada uang, bagaimana mau bangkit? Kita belak-belakan aja masalah uang. Amin. Amin Pak Gembala. Kita belak-belakan masalah uang. Hanya ada satu yang bisa mengalahkan Yesus. Mamon. Yang lain tidak bisa. Hanya satu yang bisa mengalahkan Yesus. Mamon. Jadi peluang, gereja peluang. Ini peluang. Bagus ini peluang. Sound system peluang. Amin. Drumnya perlu. Semua perlu. Ini drumnya udah mau pecah. Peluang. Bagaimana peluang? Kita belak-belakan aja. Ada cari uang. Orang kerja cari uang, stres. Kerja untuk menghilangkan stres. Setelah dapat uang, stres hilang. Tidak, tambah stres. Istrimu healing, stres. Hilangkan stres. Setelah uang habis, Allah. Setuju dengan saya? Iya. Makanya apa yang dicari orang sekarang? Uang. Tapi Pak Gembala saudara, saya percaya melayani bukan karena uang. Amin. Melayani bukan karena uang. Jadi uang perlu. Apa yang kau lakukan sekarang? Saya mau katakan, gak ada tempat yang teraman hanya dalam Yesus. Amin. Orang Singapura saudara Anda. Amin. Saya punya teman, kita ada gereja di Singapura. Singapura namanya. Mereka beli rumah. Sekarang rumah mereka sudah ada di bawah tanah untuk dalam keadaan perang nuklir. Rata-rata rumah di Singapura seperti ini. Orang Singapura sekarang pergi ke Batam. Ada 2 kapal feri, ada 2 pelabuhan. 24 jam sekarang penuh. Dulu sempat satu mati. Sekarang dua-duanya hidup. Karena apa? Orang Singapura belanjanya di Batam. 4 orang bawa tas besar-besar suami istri anaknya. Pulang ke Singapura. Belanja apa? Belanja makanan, belanja sabun, belanja alat-alat semua. Kenapa? Mereka adalah uang yang terbesar termasuk. Mereka kuat keuangannya. Kami bayangkan mereka datang ke Indonesia belanja. Kenapa? Karena mereka perlu sesuatu. Saya mengatakan kepada saudara, gereja ini perlu uang. Bukan untuk kepentingan Pak Gembala, tapi untuk nama Tuhan. Tuhan tak perlu uangmu. Amin. Setuju dengan saya? Kau cari uang untuk menghilangkan stres. Kau cari uang sampai apapun kau kerjakan. Semua kita. Koperasi. Amin. Amin. Rentenir, saya jelas-jelas bilang. Di jemaat yang saya gembalakan rentenir bertobat. Nanti tanya ibu Asibuan, Mas Dida. Mana Mas Dida? Tanya ibu Asibuan. Ya, tanyalah nanti itu, tanyalah. Ya tanya ibu Asibuan. Karena saudaranya termasuk pendoa kami. Karena cari uang, menghalalkan segala cara. Saya mau katakan kepada saudara, gereja ini perlu uang. Bukan Tuhan tidak bisa gerakkan seseorang, bisa. Tapi kenapa engkau datang ke sini? Karena ada rencana Tuhan. Amin. Kita dalam, saudara. Saya akan dipanggil ke sana, saya nanti bulan depan ke saya. Tapi saya mau sampaikan apa yang Tuhan mau. Setuju dengan saya? Mari kita lihat firman Tuhan.
Saya percaya firman hari ini akan memberkati kita semua. Katakan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Kita akan perlu baca. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah, ekonomi, keuangan. Ekonomi, keuangan. Katakan firman Tuhan, semua ditambahkan kalau kita cari Tuhan. Semua ditambahkan kalau kebenaran itu ada. Semua ditambahkan kalau kau takut sama Tuhan. Saya contohnya, saya saksi hidup. Saya udah pelayanan hampir 30 tahun. Amin. 12 tahun saya mengalami ekonomi yang merdeka. 13 tahun lah. Sebelumnya tidak. Saya mau katakan kepada kita, kalau kau dapat Yesus dengan sungguh-sungguh dan benar, semua dicukupkan. Kau gak perlu takut. Matius 6 dikatakan, apa yang dicari bangsa-bangsa? Uang. Apa yang dicari yang tidak mengenal Tuhan? Uang. Apa yang dicari mereka? Segala macam kehidupan. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, saudara. Jadi kita nggak perlu buat kaki dari kepala, kepala dari kaki, hanya untuk cari uang. Karena dia tahu semua. Nah, kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena rahasia berkat, karena rahasia ekonomi kerajaan Allah hanya di dalam Yesus. Apa ekonomi kerajaan Allah? Ekonomi kerajaan Allah adalah ekonomi yang tidak tergoncangkan. Perang dunia ketiga nggak bisa goncangkan itu. Apapun nggak bisa goncangkan itu. Ekonomi dunia berkata, siapa kuat dia menang. Ekonomi dunia berkata, siapa punya modal besar dia berhasil. Ekonomi dunia berkata, siapa menimbun dia aman. Ekonomi dunia berkata, siapa yang punya banyak tabungan dia akan diberkati. Tidak, kerajaan Allah tidak berkata seperti itu. Amin. Kerajaan Allah berbeda total. Karena dia punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ekonomi kerajaan Allah adalah sistem Tuhan yang mengatur berkat, kelimpahan, kebutuhan, semua dia yang atur. Amin. Bukan Anda yang atur. Apakah saudara bosan jadi orang miskin? Lumayan. Jadi kita baik. Coba santai baik. Biar kita itu Tuhan gak yang miskin. Abraham kaya, Ishak kaya, Daud kaya, Salomo kaya. Yesus pun dilayani orang-orang kaya. Yang miskin Lazarus itu perumpamaan loh. Dengar saya, Lazarus yang asli saudaranya Maria dan Marta pengusaha. Lazarus yang di depan pintu rumah orang kaya itu perumpamaan. Amin. Dengar baik. Amin. Bukan berarti kita kaya. Kita sama seperti orang dunia. Kekayaanmu dalam Tuhan. Ekonomi kerajaan Allah sumbernya adalah Tuhan. Dengar baik. Jangan kau berpikir gajimu sumbermu itu salah. Harusnya double. Setuju dengan saya Pak? Siapa namanya yang dipakai kacamata? Pak siapa? Situmorang. Apalagi Situmorang. Banyak duitnya. Situmorang, woi. Harapan. Gak ada yang dibagi itu Pak Abraham. Harapan Situmorang. Dengar baik-baik, saya mau katakan sama saudara. Ekonomi kerajaan Allah seperti itu. Dengar. Udah berapa lama pakai drum ini? Baru. Bukan yang lama. Dengar baik. Second. Ekonomi kerajaan Allah. Saya buat pengajaran hari ini supaya kamu mengerti. Sistem Tuhan memberkati kita. Jadi gajimu Pak, itu yang bayar perusahaanmu. Saya bilang berkali, yang bayar perusahaanmu. Kalau kau ada guru kan dibayar. Jadi seringkali kita diberkati lah pekerjaan. Harusnya anak Tuhan itu double porsi.
Dengar, double. Percaya? Saya udah 1 tahun lebih gak digaji. PK saya enggak ada. Karena saya jaring ini. Keuangan kita bilang Pratima Gembala gak perlu dapat PK. Karena yang bayar saya Tuhan. Kerjaan Allah. Lukas 16 ayat 11. Coba ya, ditampilkan ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan mempercayakan harta yang sebenarnya? Harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya bukan uang kerajaan surga, tapi uang ada di sana. Tidak bilang, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dengar, mamon adalah uang. Uang tidak salah, tapi uang bisa jadi Tuhan. Uang bisa membunuh, lakukan semua. Kalau Anda nggak jujur dalam hal keuangan ini, harta sesungguhnya nggak dipercayakan kepada engkau. Amin. Amin Pak. Jauh. Amin. Mau lihat ya? Dengar, harta yang sesungguhnya gak dipercayakan. Pahamnya orang Batak salah. Hamuraun, Hagabeon, Asanapon, salah tuh. Saya bilang kepada saudara, kalau kau sudah kaya, harusnya Tuhan yang harus kau percaya. Saya pergi ke Samosir. Bupatinya buntung. Serangan pajar, 1 orang 2,5 juta. Simbol hanya bisa kali 1,5. 1 keluarga bisa dapat puluhan juta. Sekarang apa yang terjadi? Jadi bukan uang yang mengatur sebenarnya. Kita harus jujur masalah uang. Uang bukan Tuhan, tapi dia bisa berubah jadi Tuhan. Uang bukan raja, tapi dia bisa menjadi raja. Gembala saudara di sini hidup daripada saudara harusnya. Amin. Saya tidak tahu sistem di sini, Pak Abraham. Tapi sepatutnya, amin. Sepatutnya anak-anaknya memberkati. Anak-anaknya yang kuliah berkati. Harusnya. Sistem kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan kalau kau setia dalam hal ini. Pemain musik juga harus setia dalam hal ini. Banyak dari kita gak jujur. Amin. Kita seperti kereta api yang zaman dulu. Susah duit. Susah duit. Persembahanmu dari dulu dah berubah. 2.000, 5.000, 10.000. Buat apa ratusan banyak jemaat, tapi mereka tidak tahu memberi kepada Tuhan? Buat apa kau sorak-sorai? Hilang kata apa? Saya berdua dengan kau sering berjam-jam. Dengar baik. Tapi kau tidak jujur dalam hal keuangan. Yesus hanya yang bisa menjauhkan engkau dari Tuhan adalah keuangan. Dengar, Alkitab berkata Salomo adalah raja yang paling kaya, dan sebelum dan sesudahnya nggak ada seperti dia. Tapi dia akhiri dengan roh atau daging. Dengan daging dimulai dengan roh. Jadi saya mau bilang kepada saudara, kalau zaman sekarang ekonomi boleh goncang, kalau ekonomi anak Tuhan, saya katakan tidak akan bisa tergoncangkan. Tidak akan bisa tergoncangkan. Alkitab berkata, minyak dan anggur jangan diganggu. Indonesia sekarang bagus loh. 13.000 masih. Saudara tahu nggak kekuatan Indonesia? Menjadi berkat banyak bangsa, termasuk gereja di sini. Kalau gereja di sini nggak siap bagaimana? Kalau gereja di sini mau kirim Pak Abraham ke Iran,
Dari mana uangnya? Amin. Dia harus kartu kredit, tidak bisa. Gereja harus tanggung jawab. Amin. Dengar baik. Prinsip kerajaan Allah. Dengar baik. Sumbernya Tuhan. Sumbermu Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Akan bersumber saya. Haleluya, amin. Sistem kerajaan Allah. Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kita. Sistem kerajaan Allah. Jahit. Ada 5 yang kalau engkau sungguh-sungguh dengar sama Tuhan, dia akan hadir. Salah satu Yeshua Hamasiah atau panggil Yesus yang tadi loh, Adonai, itu hadirat Tuhan hadir. Jehovah Rafa, itu Tuhan hadir. Jehovah Jireh, dia sumber semuanya. Makanya kalau sumbermu nggak benar, bagaimana kau bisa melekat sama Tuhan? Sumber itu harus jelas. Uang tidak membuat kita jauh dari Tuhan harusnya. Harusnya dekat sama Tuhan. Kalau orang kaya yang di luar Tuhan, berapa banyak mereka bunuh diri sekarang karena tidak ada Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan harus pegang keuangan ini. Bagaimana kau bisa dipercayakan Tuhan? Tuhan adalah sumbernya. Bagaimana kau bisa dipercayakan Tuhan kalau kau tidak setia dalam hal ini? Jadi Tuhan adalah sumber. Dia cukupkan semua. Nanti tanya Mas Gida sama Ibu semua. Prancis juga udah digaji udah berapa lama? Tanya nih. Saya sampaikan kepada semua, banyak yang kerja saat itu, manajer segala macam. Pengajaran yang saya terima dari Tuhan harusnya double. Amin. Double. Double berkat, double porsi. Amin Pak, pasti orang. Double. Ini kita psikotil monis. Dengar, tahu apa psikotil monis? Saya nggak perlu ceritakan orang-orang Batak ya. Psikotil monis. Persembahannya hanya 5.000 terus. Dapat THR 5.000 terus. Pak Kembali nggak pernah diajak makan 5.000 terus. Bagi-bagi THR ke sama kembali saudara. Setuju dengan saya? Amin. Sumbermu adalah Tuhan. Kalau manusia berkata begitu, sumber waktu yang Tuhan, dia sanggup berkata engkau. Saya bilang sama saya tidak akan beri sepatu. Berdoa engkau, Tuhan akan beri sendiri. Dia kalau beri sepatu, Pak, wih, orang kayak apa? Ke Kerawang, ke Jakarta, ke mahal-mahal tuh. Apa nih? Di Kerawang ada pusatnya satu. Ya, mahal-mahal, 1.800. Bapakmu nggak pernah beri sepatu. Berdoa sampai Tuhan berikan. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, sumbernya adalah Tuhan. Amin. Sekarang, bagaimana caranya sumbermu Tuhan? Kau harus setia dalam hal bangun. Pagi ini saya dapat THR satu amplop. Nanti nanya bos gue, kalau percaya, dalam sebulan belakang. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ada seorang ibu yang nggak bayar uang sekolah. Saya kasih THR. Saya baru dapat jam 2 minggu yang lalu. Bagus, saya suka. Saya selalu kasih jam sama orang. Sama itu Tuhan bilang, jam itu kasih kepada bapak itu. Untuk saya nggak bawa jas. Kalau saya buka baju ini kan nggak bisa ya. Nah, sumbermu Tuhan. Boleh semua kacau, dengar. Boleh semua kacau. Dan dengar ibu, dunia akan kacau. Dengar, tapi sumbermu nggak akan kacau. Karena punya sumber yang luar biasa. Yaitu Tuhan. Prinsip yang pertama, sumbermu itu Tuhan. Saya mau dorong kepada jemaat Tuhan. Kalau sumbermu Tuhan, kawan berdoa, kawan puasa, kawan baca kitab. Kalau tanpa baca kitab bohong, kalau tanpa doa bohong, tanpa puasa bohong, tanpa pelayanan bohong.
kau akan pakai deh. Dengan berdoa Tuhan berkenan. Kau bikin gas, doakan, diberkati Tuhan. Bagaimana supaya diberkati? Kita akan lihat apa yang harus kau lakukan. Kau bikin cucian mobil, diberkati. Kau bikin kedai, diberkati. Karena sumbermu adalah Tuhan, bukan suamimu. Berapa banyak kali kita jujur, saudara? Kau makan di Solaria 400.000. Ke gereja kau nggak berani kasih 400.000. Kalau kau satu keluarga pergi ke Solaria, ya pernah ke Solaria? Serius? Masa? Yang paling murah sekarang Solaria ya Pak ya? Apa sudah berpegang? Amin. Dengan baik, saya mau bilang. Amin. Ini anak-anak ibu. Ini belum pernah ke Solaria. Berdua belum pernah. Nanti datang ke mobil saya kasih ke Solaria berdua. Amin. Amin. Kita jujur aja, terbuka lah kita. Bukan Solaria atau yang lain, pecel lele. Pecel lele sekarang sekali makan berapa? Jujur. 200. Persembahmu berapa? 20.000. Ini bukan jujur, ini namanya. Gak akan bisa dengar. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Saya tidak tahu yang hidup percaya ini berapa nih. Ini sisa sebenarnya. Tapi nanti pergilah ke Solaria, makanlah dengan anak. Pasti cukup. Saya nangis, masa ke Solaria nggak pernah. Ingatlah nanti, saya baru ke Solaria karena Tuhan, bukan karena saya. Jangan lihat banyak orang. Cukup ke Solaria. Dengar Bapak Ibu. Saya merintis 32 gereja. Saya sama-sama di GB. Jujur, kami sama-sama di GB. Di GB itu, kalau kita punya pembina, kita nggak kasih uang ke atas, kita dioper semua. Amin. Kita harus tahu sumber kita Tuhan. Saya jujur ya, pasti orang. Jujur, tadi dia, sama-sama kami di GB lama. Ibu-ibu saya. Saya masih ingat, pendeta pembina saya. Ada 5 orang terkenal. Pak Stefan Gianto, Sahala, Pak Rudi, terakhir Pak Sari Nonang. Buang-buang semua. Saya tinggalin serius. Serius, saya tinggalin. Saya ketemu dengan Bapak Pembina. Makanya sampai sekarang saya di mentor terus. Bukan gini, nggak bagus. Semua gereja sama. Semua gereja sama. Tapi yang membedakan iman. Amin. Gereja boleh berkata tidak kepada engkau. Gereja boleh mengecewakan engkau. Gembala boleh mengecewakan engkau. Tapi Tuhan yang kau sembah tak akan pernah. Amin. Amin. Karena kau narik buku, tak boleh capek. Tak boleh capek loh. Dia narik. Capek nggak? Capek nggak? Capek nggak? Saya bilang nggak capek. Angkat tangan. Nggak capek. Pernah tamporin?
25 menit, kamu bayar saya. Belum pernah kamu lihat kan? Ibu belum rasain. Tadi ini capek, anak saya tuh, aduh. Gak pernah rasain. Siapa yang mau rasain? Jadi tamburin lah. Amin. Amin. Tapi lagi tamburin. Sini loh. Anu dah. Dengar ya. Saya dompetnya kamu ke sana. Bos dia tuh bos. Bos Bos itu bos itu. Bos itu Pak. Bos. Bos lain. Tiga orang. Bisa dibuka dompetnya? Udah dikasih tahu kapan akan datang makanya dompetnya. Kering dia. Kering dia tuh Pak. Sering. Kering. Kering. Habis pulang kampung dia kering. Benar ini. Serius. Memang suaminya kering. Tapi ibunya nggak kering. Mana dompetnya? Tapi ini keren bagus. Ini bagus sekarang. Itu malah siapa? Ya. Biar diisi. Saya percaya pasti berkali. Mana ada cocok? Cair. Cair. Saya bingung pilih yang mana. Ada kali ya? Enggak. Oh pas keluar kok pilih mana di sini. Habis pulang kampung ya? Habis berapa banyak? Banyak. Saya ambil dulu banyak ya. Pas keluar punya dompet. Oh, kita ada dompet. Keren semua. Tanggal 2. Saya bilang kepada saudara yang lain, kita harus bicara uang dengan jujur. Saya jujur-jujuran sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya bosan jadi orang di sini. Saya bosan kontrak. Saya bosan Tuhan. Bahkan kadang-kadang maaf ya, satu kali ada satu orang kaya yang kami layani. Kita tak pernah jujur dia karena perpuluhannya besar. Hari itu Tuhan bilang, kamu harus nyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Akhirnya ibu ini keluar, uang nggak ada lagi. Setelah keluar ibu ini, apa yang terjadi? Gereja bertumbuh karena uang. Sekarang ini termasuk pemimpin. Saya nggak tahu bapak ini. Coba kita lihat dompetnya. Saya nggak mau ngambil dulu, kita lihat. Ibu beli bos, sengaja disimpan. Coba di kantong uang terbesar, ada uang paling besar. Uang paling besar. Di dompetnya di bawah masih ada. Masih banyak.
Pak bekerja. Oke, bosmu. Bos, balik. Pasti kamu diberkati. Saya mah dibagi-bagi. Uang. Dengar ya. Uang inilah harusnya yang datang kepada kami. Serius. Amin. 32 gereja yang saya gembalakan, saya nggak pernah minta perpuluhan mereka. Saya bangun. Saya bilang, Tuhan, aku perlu uang. Aku perlu jadi berkat. Tapi dengar Pak Situmorang, rahasianya sebenarnya cuma satu. Dengar, kalau kau makan, mohon maaf Pak, makan di mall, bayarnya berapa persen? 10%. Gereja minta 10%. Harusnya ini rahasianya. Persepuluhan. Ini gereja harus maju loh. Amin. Amin Pak. Ya, Bapak ikhlas kasih sama saya. Gereja harus maju. Istri saya bilang semenjak itu, uang masuk, uang ini, kasih buat Tuhan, kasih. Sampai sekarang di backup Tuhan. Saya tinggal di gereja wisata. Kirain lupa. Kirain lupa. Wih, banyak, wih. Ini dompet ini. Saya memang suka buka dompet. Dompetnya Bapak ya. Wah, itu yang ngambil. Bayangkan dia bawa ke rumah Tuhan yang biru. Di dompet ditinggalnya kan? Aku tahu sih. Kalau saya ambil yang terbesar dua, bisa nggak? Coba ambil. Nilai tadi udah dikasih sama aku. Ngapain saya ikut berlama-lama kalau Anda nggak lakukan itu cuma? Tapi yang cuma satu. Ya. Ibu. ACC. Dengar. Ini rahasianya. Kenapa kau tidak berani memberi milik Tuhan? Bapak ini pergi ke kampung, hanya bertemu tulang, habis puluhan juta. Benar? Hanya kasih babi, dikasihkan emas, cuma dibilang tulang. Kata orang Batak tulang. Satu manik pertibiodo masuk nih tulang. Makanya harus banyak ke kampung. Hanya demi bertemu tulang. Harus banyak ke kampung. Hanya demi pergi ke kuburan. Orang kampung datang. Wih, hebat Bapak itu, gendut uangnya banyak. Pulang dari kampung kering stres. Tahu nggak, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Anda sudah stres, Anda akan dihubungi. Aku laku, rupiah kita. Setelah Anda dia akan hubungi kau. Percayalah kau. Percayalah. Tapi kalau kau melekat sama Tuhan, dari berkat Tuhan. Bapak semua yang melayani di sini, saya katakan, kalau kau tidak kembalikan milik Tuhan, kau tidak mengalami berkat. Serius. Serius Pak Situmorang, Pak Situmorang. Serius. Saya tinggal di gereja wisata. Karena saya beri mobil saya, kalau saya minta ganti-ganti bisa sama Tuhan. Karena saya beri. Rahasianya di sana. Perpuluhan itu hak pertama. Bukan berarti Pak, mohon maaf, saya minta dari Bapak ini buat saya. Enggak. Serius. Bahkan kalaupun saya dapat pegang dari sini, saya akan kasih
dibagikan. Bayangkan, perpuluhan banyak. Tapi masih defisit, kenapa? Karena banyak keperluan. Saya nggak pegang uang, tanya nanti masih dari ibu sebuah. Saya nggak pegang uang, Pak. Terus saya hidup dari mana? Saya tinggal di Indonesia, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau saya pergi sama orang-orang pelayan, bukan mereka yang bayar, saya yang bayar. Mental kita harus mental daripada Yesus. Mentalmu harus mental orang Majus. Kalau dengar nih, lihat muka saya, lihat muka saya semua. Kalau engkau tidak kembalikan milik Tuhan, selamanya engkau akan seperti itu. Kenapa? Karena langit di atas jadi tembaga, apa yang kan nggak ada hujan. Karena saya kerja di ASG, 2 tahun kerja di sana, 3 kali naik gaji. Saya tak pernah minta sampai sekarang, jujur. Tanya ibu Sibuan nanti, jujur ini ada di sana. Tanyalah, pernah nggak anaknya kasih batu bara bang? Enggak. Anak saya bukan harus saya beras. Anak saya harus kasih uang. Anak saya harus saya sekolahin. Setelah dia bekerja, apakah boleh saya minta? Itu terserah dia. Mau kasih saya puji Tuhan, enggak kasih saya puji Tuhan. Dan sampai sekarang udah 2,5 tahun. Jujur, saya tanya mamanya, pernahkah kau minta? Enggak, karena tugas kita menjadikan mereka anak-anak yang mengerti ekonomi kerjaan surga. Gak ada yang jujur, gak ada. Pak Abraham, tolong Pak Pras ikut Pak masalah perpuluhan. Kalau Bapak tak kasih perpuluhan, saya bilang berkat tidak akan mengalir. Bapak tak akan mengalir. Pelayan kalau mau kasih perpuluhan, namanya mandul. Jujur aja. Gak akan berani kau kasih mobilmu kalau kau gak kasih perpuluhan. Gak berani kau kasih rumahmu kalau kau gak kasih perpuluhan. Saya udah 5 jual mobil kasih ke gereja, uangnya gak saya beli. Serius. Kalau kau tambori mau diberkati, mulailah sekarang. Tuhan akan buat seseorang datang kepadamu, mengangkat. Kita harus jujur dalam hal ini. Memang sumbernya Tuhan. Tapi kalau ini kau udah ganggu, harus engkau. Pak Pendeta, kita sekarang tak bicara perpuluhan. Kita bicara semua milik Tuhan. 10% aja kau gak berani, apalagi? Mana mungkin, ya Pak? Gak mungkin. Jangan mungkin Pak. Well, sini dulu well. Harus bertobat ini kalau gak kasih milik Tuhan. Saya suruh nanti buat Tuhan combine dulu itu. Kasih milik Tuhan tak? Udah gak kerja. Si Tuhan, istri masih kerja. Kasih milik Tuhan. Kasih Pak. Pak kemarin kan bisa tahu. Gak kerja. Mau kerja lagi. Mau kerja lagi. Mau sih mau. Berarti 100 dia. Dengar loh. Pemain-pemain musik pun sama. Kita ngomong loh. Jaire. Dia hadir. Tapi dia melihat semua ini. Mata uang semua. Serius. Amin Pak. Saya berdoa pada diberkati. Surga akan backup dia. Kalau kasih itu. Baik. Nanti saya akan sampaikan sama Sibuan, Ibu Sibuan. Ibu Sibuan, Pak Sibuan itu anak-anaknya semua kerja. Milik Tuhan udah kasih. Lihat rumahnya masih belum. Tapi hati mereka jauh. Dari Cilengsi Pak ke Terminal Bekasi berapa kilo? 2-4 kali seminggu datang terus. Satu kali jujur ya, ada orang datang dari doa sampai dia.
Ini 10-15 tahun lalu. Kedua, bahasa roh, kekuatan terjadi. Ini berbuat pakai. Istri saya biasanya kakaknya ya, kakaknya. Dia bilang, Bapak akan terima proyek 700 miliar. Tapi proyek ini akan membuat Bapak jauh dari luar. Serius. Dia terima proyek. Bayangkan. Sampai sekarang saya sama Bapak Ibu dekat sekali. Dekat bukan karena ini. Apa yang sampai harus saya lakukan? Sudah tahu, ditipu orang 50 M, nggak apa-apa. Ini semua uang Tuhan. Dia berkati banyak orang. Amin. Sekarang dia baru tahu 1 bulan yang lalu, Abraham, proyek berapa triliun sekarang saya tinggalkan semua. Saya mau mendekat sama Tuhan. Saya sekarang kerja dengan alam sutra buat perumahan di Batam. Karena tidak ada entertain, tidak ada neko-neko, tidak ada harus begini. Kalau kerja sama-sama pemerintah Pak, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Bapak ini tahu nggak? Bukan cuma kita. Kenapa bisa punya karunia? Karena kasih milik Tuhan. Baik. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Saya bilang sama saudara, jujur, gara-gara kau teman gak bisa bayar uang sekolah. Salahnya bukan Tuhan, Anda sebenarnya. Bukan Tuhan minta banyak dari muka. Kalau kamu punya penghasilan 1 juta, Tuhan hanya minta 100.000, gak semua. Anda makan di mall, 10% dipotong langsung. Di mana pun kau makan, daerah Tambun ini, restoran-restoran juga apa mulai bangga sekarang, semua 10% dipotong. Tuhan minta dari engkau gak mau. Gak akan ada cara Tuhan memberkatimu. Terus, serius, ini rahasianya. Bukan kami gembala bilang kasih milik Tuhan maka kau diberkati. Jujur saudara, soal berkat bukan acara milik Tuhan. Kalau kau kasih milik Tuhan, hatimu gak melekat ke sana. Kau harus belajar memberi supaya hatimu gak melekat kepada mamon. Kalau hati melekat kepada mamon, Anda akan tinggalkan Tuhan. Amin. Halo, amin. Kayak Bapak tadi tuh, di kampung dia mungkin dia borong 1 kedai, saya bayar semua, potong babi segala macam. Harusnya sama Tuhan harus lebih. Pelayan-pelayan di sini harus kembalikan milik Tuhan. Kalau kau kembalikan milik Tuhan, langit di atas kepalamu terbuka, berkat mengalir, semua mengalir. Anak-anakmu pintar, anak-anakmu di backup, sakit penyakit tidak ada. Ini tanda. Ada tumpuro nama topuk. Amin. Kau kasih berpuluhan dah. Belajarlah. Amin inang. Kasih milik Tuhan dah. Belajarlah. Amin ibu. Kasih milik Tuhan dah. Serius. Satu kali dengar. Sampai sekarang saya masih tak tangis. Ini kesaksian hidup. Dia kerja di Suzuki. Kerja di Suzuki. Anaknya sakit semua. Bayangkan, sakit habis pengeluaran. Dia dengar masalah perpuluhan. Waktu dia dengar masalah perpuluhan, benar itu. Dia mulai taat. Bulan pertama, dia kasih. Belum ada perubahan. Bulan kedua, dia kasih. Lihat anaknya nggak sakit lagi. Bulan ketiga, dia kasih. Anaknya nggak perlu beli susu yang mahal-mahal. Susu dari komisar Pak, semua orang. Dia kasih.
Dan saya lah saksi matanya. Terakhir dia kasih perpuluhan. Setiap kali kasih perpuluhan 250 juta. 250 juta berapa pendapatannya? Amin. Dia punya semua. Kalau pernah dengar London Beauty Center LBC. Amin. Indomaret di mana-mana ada Indomaretnya. Palembang ada Indomaretnya semua. Anak-anaknya sekarang pegang semua. Anak cucu-cucunya diberkati. Makanya kalau kau mau diberkati Pak, kasih perpuluhan. Kalau kau mau diberkati, kasih perpuluhan. Kayak tadi dapat 50.000, kasihlah perpuluhannya. Amin. Amin. Amin itu. Udah menikah. Suaminya mana? Lagi kerja. Kasih perpuluhan enggak? Amin. Serius. Kasihlah. Jemaat di sini. Berjemaat di sini. Kasihlah. Percaya kau akan melihat. Mujizat, mujizat Tuhan. Amin. Serius. 12 tahun saya, 15 tahun saya di TV. Bayangkan, waduh, kalau kami dipanggil itu khotbah senang banget. Karena akan dapat PK 200.000. Oh, kalau bisa Pak tumpang, siang malam tuh panggilan. Serius Pak, serius ini kenyataan hidup saya. Inilah kenyataannya bagaimana kalau kita nggak dipilih Tuhan. Bayangkan, saya tinggal di Bumi Agara Pak, Bumi Agara. Bumi Agara sebelum ada Mutiara Gading. Bayar rumah, nggak bisa bayarin yang diusir. Nggak bisa diusir. Hari itu diusir. Kasih satu waktu Pak. Tiba-tiba ada satu orang. Pak Frans, kami kontrak rumah di Kemang Pratama 3 tahun. Wih, saya bilang, puji Tuhan lah. Pindahlah kau sekarang ke sana. Karena usaha kami batal. Tahu nggak, hari itu saya udah mulai paham perpuluhan. Kasih, kadang kasih, kadang. Bayangkan, 15 tahun untuk balakan jemaat. Kalau bulan pertama semangat, tidak aman berpuluhan nanti dari jemaat ini. Kecil. Gak ada apa-apa Pak. Gak punya rumah, gak punya mobil, gak bisa kemana-mana. Karena gak pernah kasih milik Tuhan ini. Amin. Satu kali diusir karena terlambat. NGO-nya 3 tahun. Saya udah 3 tahun seminggu Pak, lewat seminggu Pak. Datang orang pada itu, bayar Pak Frans. Karena perjanjian telah 1 hari bayar. Saya nangis datang ke rumahnya. Mohonlah Pak, saya pendeta gak punya uang. Tuhan itu ketawa ya saya Pak. Kau punya Allah yang kaya, kau punya Tuhan yang kaya, kau punya Tuhan yang besar. Masa bayar itu gak bisa? Dan tahu gak salahnya di mana Pak? Dipertulung. Kau harus praktikasi. Amin. Ini kompak loh Pak. Kompak di gereja. Kalau kekompakan bagus. Saya bajunya banyak. Ada warna merah. Ada ini banyak yang saya lihat tuh. Saya setiap kali balakan kompak. Kekompakan boleh. Bagus pelihara. Kesatuan roh boleh. Dengan baik-baik. Kalau masalah uang, jangan hubungkan ke sana. Kalau masalah uang, sumber pertamanya bereskan perpuluhanmu. Maka Tuhan akan memberkati. Ini sumbernya. Pelayanan Benihim 10 tahun bolak-balik. Kenapa? Dia kembalikan milik Tuhan, baru pelayanannya bangkit. Jangan saudara hubungkan karunia segala macam Roh Kudus dengan perpuluhan. Perpuluhan itu beda sendiri nah. Kalau kau kasih keluargamu diberkati. Coba buka dulu. Ayat kita bahas dulu ini Pak. Walaupun ada peneliti sedikit ya. Dengar, ekonomi yang tidak tergoncangkan itu adalah ketika engkau mengembalikan milik Tuhan. Amin, coba baca. Maliaki 3 ayat 10. Sampaikan dulu. Saudara diberkati. Hari ini pelayan-pelayan di sini harus bertobat. Amin. Bagaimana supaya gereja kita ini maju? Boleh? Boleh saya pilih apa yang Tuhan mau Pak? Coba kita baca ya. Kau harus tahu, memberi itu adalah pintu berkat. Coba kita bersama-sama. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu. Ada makanan
keamanan di rumahmu, keuanganmu terjamin, anak-anakmu dijamin, sakit penyakit terus ya, terus dan ujikan aku. Firman Tuhan semesta, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. bukan netes, limpah, limpah. Amin Pak. Udah berkeluarga. Mana istrinya? Hidupkan dulu. Gak bawa dompet. Udah bawa dompet ke gereja. Bapak ibu ya. Saudara harus bawa dompetmu ke gereja. Kalau dompetmu kosong, berdoa kos medisi Tuhan. Mulai minggu depan bawa dompetmu. Jangan kau bilang apa berantakan. Jangan, saya nggak mau ambil uang saudara, hanya mau lihat doang. Amin. Udah punya rumah. Udah punya rumah. Masih kredit. Amin. Punya mobil. Punya mobil. Bagus dong. Hah? Bos. Oke. Oke. Punya mobil. Nah, punya mobil. Coba dulu ambil uang yang terbesar. Enggak ada. Punya mobil. Tiap hari dipakai. Sekali-sekali doang. Kalau ibadah aja. Supaya dilihat orang. Wow. Gimana? CBR. Oke, jujurlah. Jujurlah padaku. Rajinlah kasih itu. Tiap bulan. Harus dong. Tuhan akan berkati kau. Namanya berkat Abraham bisa turun kepada kita. Berani. Kenapa? Tingkap-tingkap di langit terbuka. Terbuka. Beda. Kalau kita memberi kepada keluarga beda. Kadang-kadang kita orang Batak. Kayak lain kami martabak ada saya juga. Matu bang, yang malam itu bang bisa. Ini tulang saya nih. Berarti berkat tulang itu sih. Kadang-kadang gitu, kita ada ke kampung. Matu bang, berkat ngangkat bang. Kelihatan perutnya udah kaya. Dengan baik-baik. Kadang-kadang di depan orang kita habis semua. Amin. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang terhimpit dengan hutang. Tapi Roh Kudus bilang banyak dari kita yang terhimpit di sana. Tuhan mau lepaskan itu. Amin. Boleh lihat dompetnya enak nggak? Lintasnya Sion. Dan. Yang cocok. Yang cocok di sini itu dia. Amin ya. Ya kan? Amin kau bilang. Kau orang kaya. Mental itu di sini dulu dibuang. Bagus ya? Pak Abraham punya. Kertas kecil. Tapi banyak duitnya yang biru-biru. Coba ambil dulu yang biru sana yang besar. Apa ya kan? Beda sama Sio. Kalau Sio dia akan kasih. Kalau ini dia menangis masnya. Boleh nggak aku kasih sama orang? Boleh. Mana fotonya apa? Yang mana? Yang punya kucing selalu berkali dua. Mangan. Suka minum kopi. Suka minum apa kau? Minum air putih aja. Oke, nih, nanti minum kopi berdua atau apa? Sama dia abangnya. Hanya berdua. Hanya berdua di rumah. Engkau sebat sama bapak mama saudara tadi bagian. Percaya nggak kau? Sini berkati. Dalam nama Yesus. Buka
bukan hanya jadi ekor, tapi jadi kepala. Gurabat sandarabat, gurabat surabat, tarabat sandarabat. Berkati dia. Berikan rumah. Bilangin apa yang buat. Saya bilang sama saudara, ini penting. Saya bisa khotbah apapun tentang karunia roh. Tapi kalau Anda nggak tahan masalah yang satu ini, Pak, kau tidak akan masuk dari dalam. Jangan. Orang Majus, pasti orang dia persembahkan kemenyan, mur, emas. Amin. Amin. Amin, Pak. Saya mau bilang sama saudara, tetaplah melayani engkau. Amin, Pak. Pemimpin. Maksudnya pemimpin di gereja. Ikutlah, Pak. Udah punya anak. Anaknya berapa? Cukup lah, Pak. Jangan tambah lagi. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dalam Yesus. Tiada yang mustahil baginya. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya. Tahun 2012 saya di mentor habis. Dia bilang sama saya, kau hebat karunia, kau apostel, kau khotbah, KKR bagus, tapi keuangan akan bagus. Kenapa? Kamu gak mau tahan kasih milik Tuhan. Kenapa kalau kita kasih milik Tuhan? Pertama dengan perpuluhan itu miliknya Tuhan. Oke? Bawalah, kembalikanlah. Dengar, adakah, bahkan dibilang begini, mencuri, coba lihat ayat 11. Ayat 11 dengan ayat 11. Ayat-ayat sebelumnya lah, dibilang di sana, mencuri. Seorang pencuri tak akan dimakan. Apa tidak? Tidak mungkin engkau diberkati kalau kau mencuri. Jelas. Ini rahasianya. Aku akan menghabis pelahap-pelahap supaya jangan dihabisi hati manamu, supaya jangan bonamu di barang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan sekarang, sakit penyakit jauhkan, penipu dijauhkan, segala macam dijauhkan. Bayangkan, Anda nggak ada dengan Tuhan. COD kau bisa, segala macam kau bisa, segala paket-paket kau bisa. Bahkan kau raja COD, setiap minggu COD. Kasih milik Tuhan nggak benar, itu nggak benar. Nggak perlu kau COD. Gak ada artinya itu, saudara. Kita hanya minta perkenanan orang supaya dihargai orang. Mata kita biru, pakai ini lensa apa itu? Pakai apa itu ya? Sapren nangis pun kau nggak bisa kayak tadi, amen. Saya udah melihat Roh Kudus mengalir ke
kotak nangis. Amin. Amin. Hanya untuk itu. Istri saya gitu biasa-biasa aja. Kalau ke salon saja 70.000, 100.000 sekarang minimal ke salon wanita ya. Ribet ya, berapa? Kurang. Berapa ini? Ke salon berapa? Supaya saya berdua tuan, berapa ke salon? 200. Coba, ibu-ibu yang ke salon 200. Pernah nggak bawa ke rumah Tuhan 200? Tadi namanya apa pas semua orang? Gak akan diberkati. Milik Tuhan sudah kau ambil, gak akan diberkati. Tiba-tiba dia bilang, dia ada 3 ruko. Tuhan bilang ini milikmu. 3 bulan tak terjadi apa-apa. Saya peluk itu tiang. Tiba-tiba Tuhan bilang, mulai sekarang kasih milik Tuhan, kasih milik Tuhan, kasih milik Tuhan. Saya benar-benar bergumul. Kasih 1 juta masih penting, 10 juta masih penting. Kadang-kadang kalau Tuhan bilang kasih semua Pak, kita pusing Pak. Tapi saya lihat tak pernah kita dibantuin sama Tuhan. Saya sekarang mengerti itu maunya Tuhan. Kalau kau mengembalikan milik Tuhan, ini mengembalikan loh, bukan milikmu. Bahkan di Alkitab dibilang, kalau kau makan perpuluhan, ganti 25%. Lebih parah dari nanti ini nak. Contoh nih. Bapak ini kan dapat THR, harusnya bulan ini kasih milik Tuhan. Gak dikasih, ditahan, harus bayar 25. Jangan permainkan Tuhan dengan uang. Dia mau uang dia berikan kepada kau. Bawalah milik Tuhan. Kenapa kita harus kembalikan milik Tuhan? Karena itu milik Tuhan. Kenapa kita kembalikan yang kedua? Supaya belalang penahap ini dihadir. Yang bisa menghadir belalang penahap ini hanya Tuhan. Anda gak bisa menghadir. Dalam nama Yesus, udah bapak-bapak, gak akan bisa kau hadir belalang penahap itu. Yang bisa usir itu kau sendiri, kau kasih milik Tuhan, beres. Baiklah, sakit penyakit gak ada. Di rumahmu listrik awet, percayalah, awet. Gak banyak kebocoran, gak ada COD. Amin. Jujurlah kita ibu-ibu yang di sini, pemuda-pemudi yang di sini, lebih banyak COD atau persembahanmu. Coba katakan dulu. Yang bilang COD lebih banyak dari persembahan kita. Jujurlah. Sekali lagi, jujurlah. Sekarang, saran saya jujur saudara. Mata kita itu harus kita pergunakan melihat kemuliaan Tuhan. Daerah sini, daerah jiwa-jiwa bisa jadi berkat. Keuangan kita, dompet kita diberkati. Amin Pak. Secara manusia, Bapak ini diberkati. Tambun diberkati, punya anak, punya mobil, punya rumah, punya mobil. Beranilah, kasihlah perpuluhan. Tuhan akan berikan mobil. Amin. Mana itu? Amin. Bagi di luar, kasihlah. Dia akan berikan itu. Kenapa? Karena belalang pelahap. Kan di sini. Anak saya bayar uang sekolah satu semester puluhan juta. Kuliah di UBM, Universitas Jenderal Mulia di Ancol. Saya itu saksi. Puji Tuhan sekarang lulus. Saya bilang Tuhan, anak saya yang paling besar sudah lulus. Berarti keuangan saya sudah bertambah banyak. Dikirim lagi orang ke rumah saya untuk saya kuliahkan. Ya kan? Harusnya saya bilang Tuhan stop aja dulu Tuhan. Mau jalan-jalan dulu saya ke Bali, mau jalan-jalan dulu sama istri. Ternyata Pak Abraham nggak bisa. Dikirim orang ke rumah saya, kuliahin. Berapa? Sekarang per semesternya puluhan juta juga.
Ini bukan anak saya. Emang uang lo kata Tuhan. Uang gua yang punya uang, urusan gua. Saya udah bilang, saya semua yang ada dalam dompet itu uang Tuhan. Anda jangan main-main di sana. Makanya kalau kau punya mobil, ajak kepada orang. Kalau kau punya rumah, bikin doa, bikin komsel. Pasti rumah akan diberkati. Belalang pelan dijauhkan. Orang pelit kuburannya sempit. Bongkar. Ada teman saya, kalau saya kasih tahu sama dia, saya juga di gereja pembina. Operasi kalau 35, dia tahu saya 35. Hari itu habis saya bilang kasih semua, kasih jam lagi. Sejam saya udah berkali-kali saya kasih orang. Sepatu saya juga bisa kalau dia mau bantu saya, cuma saya pakai saya kasih semua dengan baik. Tiba-tiba Pak, saya telepon Pak Frans, boleh Bapak minta uang sama Bapak? Bermotor saya pecah. Nangis saya Pak, serius. Masa Tuhan hamba-Mu sampai segitunya sih. Bukan saya, ini pendeta senior. Saya bilang sama saya, transfer, ribbon. Kan Pak, tapi saya, Pak Abraham gak sampai segitu. Karena masih ada jemaat yang peduli. Anda gak peduli, Tuhan peduli sama dengan saya. Tidak usah berharap. Dia percayakan. Dia perintah Pak. Ayo Pak. Mana dompetnya sudah? Mana dompetnya sudah? Uang udah gak bisa Pak. Gak ada sisa-sisa THR. Istri gua dompet. Biar rumah. Coba lihat. Saya kan punya pelipat ganda, saya punya iman pelipat ganda. Dalam nama Yesus, utara, timur, selatan, barat, arahkan berkat-Mu sama mereka. Kami janji kasih duit Tuhan ya. Sering. Rem 3 di Tangerang. Sering kasih duit Tuhan. Setia melayani Tuhan betul. Amin. Amin. Udah punya pengembara. Akan pindah ke sini. Bagi pelayan di sini berarti. Dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan. Sama ya. Amin bukan. Oke ya. Dompetnya malas ya. Berkatilah. Dalam nama Yesus. Dengan baik saudara. Karena kita ngeri. Ada orang datang sama kita. Gak bisa kita berkati. Anak Tuhan itu harus kepala. Sudah bisa memberkati. Bagaimana kau bisa jadi berkat kalau kau tidak punya? Ada beberapa orang Batak Pak Abraham. Acik no tangan. Sepanjang burhon. Orang Batak juga ada. 2.000. Berarti duitnya banyak ini bukan 1.000 doang. Suaminya bawa dompet. Iya, dompet ada bawa dompet. Gak ada dompetnya. Gak ada dompetnya. Coba lihat. Di rumah. Hari ini saya berdoa. Semua yang dompetnya tinggal. Diberkati Tuhan semua. Dengan baik. Kalau kau coba lihat. Ayat 12. Perhatikan. Bukan ini, bukan. Malah yang 13. Dengar. Maka semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ini berbahagia bukan karena uang banyak, bukan karena mobil, bukan karena tinggal rumah bagus. Dah, saudara tahu saya mengatakan rumah itu nggak membawa kedamaian. Mau tinggal di mana kalau kau tidak membawa kedamaian? Amin. Ada satu gembala di daerah Jawa
di Bekasi Pak, kalau saya kasih tahu, dia kepalakan jemaat. Dia kepalakan jemaat seperti ini. Yang hadir mungkin setiap minggu 300 orang. 300 orang. Dia naik sama saya. Dia bilang, Pak Frans, biaya operasional orang ini itu sama saya handle. Gak bisa begitu Pak. Mereka supaya jangan Bapak diberkati, jangan saya diberkati, jangan Bapak ini diberkati. Mereka juga harus mengembalikan diri Tuhan. Mereka harus ini. Maka salah tanda. Dia bilang sama saya, kalau mereka latihan Pak, kalau mereka berdoa, istri saya sediain, nggak boleh. Jemaat harus ambil bagian. Ada latihan, Pak. Dari saya kopi Pak ya, dari saya gorengan Pak, dari saya bala-bala. Ini cinta rumah Tuhan. Kalau kamu punya cinta seperti itu, akan diberkati Tuhan, akan dilimpahkan. Semua akan diberkati. Orang akan sebut kau berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi milik kesukaan firman Tuhan. Kalau kau sudah menjadi kesukaan Tuhan, gak ada berkat yang terhalang kepadamu. Serius. Gak ada berkat yang terhalang kepadamu. Anak-anak saya semua punya rumah. Tuhan siapkan sama mereka. Saya bilang, kita nggak bisa wariskan uang sama mereka. Wariskan iman. Wariskan iman. Wariskan iman. Wariskan itu mesti dari iman. Waktu kau wariskan iman, berkat akan melimpah ke atasmu. Saya mau dorong kau. Anak saya yang paling gede sekarang, sama anaknya ibu semua. Kadang-kadang saya bilang, lu sama bapak lu nggak kasih apa-apa, sama orang tuh kasih. Kenapa ngajarin harus kasih sama orang? Saya lihat anak-anak muda di Blitarnya. Saya melihat mereka beli kemana itu? Apa itu yang di orang itu? Miso apa? Apa? Miniso. Bukan miniso. Ya itu ada apa? Tablet yang bagus yang harga 140. Dia beli semua sama orang, sama aku mana? Papa ngajarin saya untuk berkat. Papa tuh Papa gak berkat. Papa yang ngantar kau, mobil bensin gak pernah kau kasih. Tapi kan Papa yang suruh bagi sama orang lain. Dengan baik hari ini saya mau dorong gereja di tempat ini. Ibu saya mau dorong. Ibu pengusaha kan, punya tabung gas, punya semua. Amin. Ibu harus kembalikan diri Tuhan. Saya bilang kepada semua yang hadir hari ini, kalau kau mau kaya, kalau kau mau diberkati, kau harus kembalikan milik Tuhan. Amin. Kaya di sini bukan kaya secara dunia saja, tapi semuanya. Berkat akan mengalir ke orang. Kau kan disebut bahagia. Ayat 13. Sedikit lagi Pak. Ayat 13. Bukan. Ayat 13 ini. Oke, bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kami berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Terus ayat 14. Ayat 14 coba. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Makanya saya mau dorong kita. Kalau kau kembalikan milik Tuhan, ibadahmu itu akan jadi berkah. Tidak sia-sia. Bahkan bukan kau ibadah. Ibadah kau percuma, nggak ada perubahan di rumah kita. Ibadah kau percuma, berbahasa roh, sampai ini. Kalau masalah uang, rahasianya satu, kembalikan. Nggak ada cara lain. Hanya itu. Yang kedua, rajinlah memberi. Berkati. Ada gadong mudi, kau masak, undang Pak Abraham. Pak Abraham, ulang tahun aku gak bisa undang pelayan, cuma sedikit doang. Ibu sama bapak aja, undang dia. Maka kau akan diberkati. Amin. Kau akan jadi pengusaha. Amin. Amin. Semua kita di sini. Kenapa Tuhan ingin kau jadi berkat? Bagaimana kau bisa jadi berkat kalau gak punya apa-apa? Tuhan inginkan kita seperti ini. Saya bilang kepada saudara, setiap bulan saya butuh 40 juta yang akan menolong banyak orang. Gereja gak bisa kasih sama saya. Istri saya gak bisa kasih sama saya. Anak saya gak bisa kasih sama saya.
Tapi Tuhan selalu buka berkat. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan ganggu perpuluhan. Saya bilang tahu berapa banyak kita terjepit COD, terjepit pinjaman online, rupiah cepat, aku laku semua, rentenir semua. Percayalah kau, simpanlah uangmu di surga. Amin. Berilah. Kalau kau beri persembahan, jangan 2.000, jangan 5.000. Tadi uang bapak ini saya ambil, uang saya tadi. Amin. Amin Inang. Sini dulu deh. Sini dulu. Sini kau sini. Nanti beli cilok. Mana lagi sana yang mau beli cilok? Ada lagi? Nanti beli cilok. Ayo Pak. Ya. Mana lagi? Yang lagi? Ada yang mau beli cilok ibu-ibu? Pasti orang mau beli cilok. Halo? Halo ini beli cilok nanti sama Pak. Abang anakmu itu. Ya, nanti beli cilok. Ya, rajin-rajin kau. Dengar baik. Hanya itu rahasianya. Amin. Hanya itu rahasianya. Bahkan saya bilang sama istri saya, Mama, kita jual semua rumah itu. Kita naik sama Tuhan. Saya bilang gitu, saya bilang, jangan dulu, Tuhan belum bicara sama saya. Kalau Tuhan udah bicara sama saya berarti oke Pak. Benar juga dengan saya. Pak, kita jual ini semua mobil, kita jual ini motor. Kita nggak tahu perang dunia ketiga meletus habis kita semua. Tapi kalau kau kasih milik Tuhan, dijamin sama. Janji ya? Janji ya? Minggu depan saya mau lihat janji sama saudara. Nanti Mas Dida ya, biasanya yang kasih perbulan maju ke depan Pak. Ah, nanti videokan dulu ya Mas Dida ya. Percayalah, ini saksi hidup. Serius saudara, bapak saya pendeta, serius. Bapak saya pendeta Pak. Dari tahun 58. Kalau saudara orang DPD dengar ya, bapak saya anak rohani daripada apa itu? Bolang yang di Tanjung Priok. Ada orang DPD yang Om Bolang namanya. Om Bolang almarhum yang bikin kakek-kakek besar-besar. Dulu amin. Dia dari apa? Dari tentara. Tapi miskin. Tahu nggak saudara, saya tahu rahasianya kenapa miskin. Dia nggak pernah kembalikan milik Tuhan. Dengar, gembala-gembala kayak kami juga kembalikan milik Tuhan. Kayak saya kasih ke gereja lokal, saya kasih ke gereja-gereja yang saya gembalakan. Dan tahu nggak saudara, saya lihat perbedaannya dengan bapak saya. Memang dia di surga, tapi terakhir yang saya kasih motor sama dia biar punya motor. Dan dari itu saya belajar. Salam sampaikan ini. Mari kita bersama-sama kembalikan milik Tuhan. Oke, kita waktu berdiri semua.